SpaceX telah mengambil langkah besar lainnya untuk mewujudkan ambisi antarplanetanya. Pada 13 Oktober, SpaceX meluncurkan penerbangan uji ke-11 Starship, roket paling kuat yang pernah dibuat. Kendaraan setinggi 124 meter ini lepas landas dari fasilitas Starbase SpaceX di Texas Selatan dan menyelesaikan misi dengan sempurna. Kedua tingkatnya, pendorong Super Heavy dan tingkat atas ship, berhasil kembali untuk mendarat di air dengan presisi tinggi. Ini lebih dari sekadar penerbangan uji biasa. Ini adalah penerbangan terakhir dari seri prototipe Starship versi 2. SpaceX mengonfirmasi bahwa fokusnya sekarang akan beralih ke Starship versi 3, yang akan lebih tinggi, lebih kuat, dan jauh lebih mumpuni. Peningkatan ini menandai titik balik bagi program ini beralih dari penerbangan uji eksperimental ke persiapan untuk misi operasional. Misi yang pada akhirnya dapat membawa manusia ke bulan, Mars, dan lebih jauh lagi. Kekuatan sebuah roket biasanya dinilai dari 3 karakteristik kunci: daya dorong, kapasitas muatan, dan efisiensi desain, yang mencakup penggunaan kembali dan pemisahan tingkat. Daya dorong adalah gaya murni yang dihasilkan oleh mesin roket saat lepas landas. Ini menentukan seberapa besar berat yang bisa didorong kendaraan dari permukaan bumi. Pendorong Super Heavy Starship yang dilengkapi dengan 33 mesin Raptor menghasilkan daya dorong sekitar 71.000 kN, membuatnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari Saturn V Mass yang membawa astronot Apollo ke bulan. Sebagai perbandingan, NASA Space Launch System (SLS) yang digunakan untuk Artemis 1 menghasilkan daya dorong sekitar 39.000 kN, sementara Saturn V yang legendaris menghasilkan 34.000 kN, selisih 15%. Kapasitas muatan mendefinisikan seberapa besar massa yang dapat dibawa roket ke orbit. Starship bertujuan untuk mengirimkan hingga 100 ton metrik ke orbit bumi rendah Leo dalam konfigurasi yang dapat digunakan kembali dan sebanyak 200 ton dalam konfigurasi sekali pakai. Ini lebih besar dari rekor Saturn V sebesar 140 ton dan kapasitas SLS sebesar 95 sampai 105 ton ke Leo. Tetapi, yang benar-benar membedakan Starship adalah penggunaan kembali penuh, di mana roket angkat berat sebelumnya seperti Saturn V dan SLS adalah sekali pakai, 2 tingkat Starship, pendorong Super Heavy, dan tingkat atas ship dirancang untuk kembali dengan aman, ditangkap oleh lengan penyepit, menara peluncuran, dan terbang lagi. Pendekatan ini yang pertama kali dipelopori oleh Falcon 9 dan Falcon Heavy SpaceX kini ditingkatkan menjadi kendaraan angkat berat super yang dapat menangani misi antarplanet. Program Starship dimulai pada tahun 2012 ketika Elon Musk mengumumkan rencana untuk sistem peluncuran yang dapat digunakan kembali sepenuhnya dengan kemampuan yang jauh melampaui Falcon 9. Desainnya melalui beberapa iterasi dari konsep Mars Colonial Transporter, awal hingga prototipe Starship baja tahan karat yang kita lihat hari ini. Kendaraan versi 1 menguji prinsip aerodinamis dan struktural dasar tetapi menawarkan kinerja terbatas. Versi 2 merupakan lompatan besar ke depan setinggi 52 meter dengan kapasitas propelan yang increased dan mesin Raptor generasi ketiga yang ditingkatkan. Ini juga memperkenalkan desain flap depan baru, badan yang lebih tipis untuk mengurangi massa kering, dan sistem umpan propelan berjaket vakum untuk efisiensi yang lebih baik. Setelah 11 penerbangan uji, 6 berhasil dan 5 gagal, SpaceX mencapai tonggak sejarah utama dengan peluncuran V2 terakhir. SpaceX sekarang beralih ke versi 3, menambahkan ketinggian sekitar 1,5 meter, dan menggabungkan sistem propulsi yang sepenuhnya baru untuk mesin Raptor 3. Mesin ini lebih bertenaga dan efisien dengan rasio dorong terhadap berat yang ditingkatkan. Space.com menjelaskan dalam sebuah artikel bahwa versi 3 juga akan mencakup peningkatan penyimpanan energi, avionik baru, dan adaptor dock eksternal untuk transfer propelan di antariksa.
fitur inti yang akan memungkinkan Starship untuk mengisi bahan bakar satu sama lain di orbit sebelum menuju ke tujuan ruang angkasa jauh seperti bulan dan Mars. Pendorong Super Heavy juga direkayasa ulang, menampilkan selang transfer bahan bakar yang didesain ulang, pemisahan tingkat panas terintegrasi, dan 3 sirip kisi yang diperbesar sebagai pengganti 4 yang lebih kecil. Sirip-sirip ini 50% lebih besar dan lebih kuat, akan memainkan peran vital dalam kemudi, pengereman, dan pada akhirnya memungkinkan roket ditangkap di udara oleh lengan menara peluncuran untuk penggunaan kembali yang cepat. Starship SpaceX bukanlah roket pertama yang mendorong batas fisika, tetapi ini adalah yang pertama melakukannya dengan penggunaan kembali sebagai intinya. NASA Space Launch System SLS, roket yang menggerakkan misi Artemis AMRI pada tahun 2022, adalah peluncur tradisional sekali pakai yang dibangun dari teknologi mesin RS-25 turunan shuttle dan pendorong padat. Ini menghasilkan daya dorong 39.000 kN dan dapat mengangkat hingga 105 ton ke LEO, tetapi setiap peluncuran biayanya miliaran dan memerlukan kendaraan yang sepenuhnya baru. Sebaliknya, daya dorong Starship sebesar 71.000 kN dan kapasitas yang direncanakan sebesar 200 ton jauh melampaui angka-angka tersebut, dan penggunaan kembali 2 tingkatnya menjanjikan biaya per peluncuran yang jauh lebih murah setelah beroperasi penuh. Secara historis, Saturn V tetap menjadi tolok ukur penerbangan antariksa berawak. Daya dorongnya sebesar 34.000 kN dan kapasitas LEO 140 ton yang membawa misi Apollo ke bulan. Namun, setiap Saturn V adalah mesin sekali pakai dan tidak ada yang terbang sejak 1973. Falcon Heavy SpaceX, pemegang rekor angkat berat operasional saat ini, dapat membawa 63,8 ton ke orbit dan sudah menggunakan kembali pendorong sampingnya. Starship akan membangun pengalaman ini, menggabungkan penggunaan kembali Falcon dengan kekuatan angkat Saturn V, secara efektif menyatukan tonggak sejarah terpenting dalam roket ke dalam satu sistem. Starship bukan sekadar roket besar lainnya. Ini bisa menjadi batu loncatan untuk beberapa misi angkasa generasi berikutnya, yang akan mendefinisikan kembali eksplorasi manusia dan akses komersial ke ruang angkasa. Untuk program Artemis NASA, Starship akan berfungsi sebagai pendarat lunar yang membawa astronot dari orbit bulan ke permukaan bulan dan kembali ke bumi. NASA bertujuan untuk menggunakan sistem ini untuk Artemis 3, pendaratan lunar berawak pertama sejak Apollo, yang saat ini ditargetkan pada tahun 2027. Kemampuan SpaceX untuk mengirimkan kargo berat, habitat, dan peralatan pendukung kehidupan ke bulan sangat penting untuk mendirikan basis lunar yang berkelanjutan dan mengembangkan teknologi untuk misi Mars di masa depan. Untuk rencana kolonisasi Mars SpaceX sendiri, Starship mewakili fondasi dari tujuan jangka panjang Elon Musk, yaitu membuat kemanusiaan menjadi multiplanet. Logikanya sederhana, muatan besar dan penggunaan kembali penuh secara drastis mengurangi biaya memindahkan orang dan peralatan. Namun, perjalanan langsung ke Mars akan membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak, jadi SpaceX berencana menggunakan pengisian bahan bakar di orbit, di mana beberapa Starship pengangkut mentransfer propelan ke kendaraan utama sebelum keberangkatan. Kemampuan transfer propelan orbital yang rencananya akan didemonstrasikan SpaceX tahun depan akan memungkinkan kapal meluncur dengan massa bahan bakar minimal dan mengisi penuh di orbit bumi, membuat misi jarak jauh lebih praktis. Ini adalah salah satu tantangan rekayasa penentu dari program ini, dan menyelesaikannya akan membuka pintu ke logistik ruang angkasa jauh pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap penerbangan uji Starship memiliki tujuan ganda: meningkatkan kinerja penerbangan dan menyempurnakan sistem penggunaan kembali. Lengan penyepit di menara peluncuran Starbase
telah mendemonstrasikan 3 penangkapan Super Heavy yang berhasil, tetapi ship belum ditangkap di udara. Tujuan yang akan dicoba dalam uji coba mendatang. Untuk mempersiapkan operasi ini, SpaceX juga meningkatkan Pad 1 dengan sistem parit api baru, dudukan peluncuran orbital, dan lengan menara yang diperkuat untuk menangani beban yang lebih berat. Selama perombakan ini, operasi uji akan beralih ke Pad 2 yang hampir selesai. Pendekatan iteratif SpaceX dengan cepat membangun, menguji, dan menyempurnakan prototipe telah menghasilkan kemajuan yang stabil. Dengan setiap generasi, SpaceX bertujuan untuk mendekati sistem peluncuran yang dapat digunakan kembali penuh dan cepat, mampu melayani orbit bumi, bulan, dan Mars. Kendaraan versi 3 yang akan datang akan berfungsi sebagai jembatan menuju operasi orbital, sementara versi 4 yang bahkan lebih besar, setinggi 142 meter dengan 42 mesin Raptor, diharapkan debut sekitar tahun 2027. Implikasi Starship melampaui misi lunar dan Martian. Kapasitas angkat yang enormus dan potensi biaya rendah dapat membentuk kembali penempatan satelit, ilmu keplanetan, dan logistik antar planet, konstelasi satelit besar, teleskop ruang angkasa masif, atau sonda ruang angkasa jauh yang dulunya memerlukan beberapa peluncuran dapat diluncurkan dalam satu misi. Ekonomi akses ke orbit dapat berubah secara drastis, memungkinkan negara-negara kecil, perusahaan swasta, dan universitas untuk berpartisipasi dalam proyek yang dulunya terbatas pada lembaga pemerintah. Untuk ilmu pengetahuan ruang angkasa jauh, kemampuan meluncurkan instrumen yang lebih berat dan lebih kompleks berarti misi yang lebih ambisius, dari ekspedisi pengembalian sampel ke bulan Jupiter hingga observatorium skala besar yang diparkir di orbit jauh. Keberhasilan penerbangan uji ke-11 Starship dan peluncuran versi 3 menandai titik balik dalam roket modern. Proyek ini telah bertahan dari kegagalan, ledakan, dan desain ulang, tetapi juga telah menunjukkan kemajuan yang tak tertandingi dalam industri dirgantara. Meskipun rintangan teknis tetap ada, termasuk keandalan perisai panas, kedokan orbital, dan persiapan ulang yang cepat antar penerbangan, kemajuan SpaceX menggambarkan bagaimana rekayasa iteratif dan desain yang dapat digunakan kembali dapat mempercepat kemajuan. Untuk pertama kalinya, sebuah roket bertujuan melampaui teknologi masa lalu dalam kekuatan dan kapasitas, dan membuat perjalanan ruang angkasa berkelanjutan secara ekonomis. Baik untuk ambisi lunar NASA atau pendaratan manusia di Mars, Starship mewakili visi lompatan besar berikutnya. Mesin yang dirancang untuk membuat ruang angkasa jauh. Bukan lagi mimpi yang jauh, tetapi tujuan yang dapat dicapai.